Salam kerahiman. Kita semua bertemu lagi. Hari ini saya mau bawa pengantar tentang novena kerahiman ilahi hari ke-8. Sudah hampir selesai ya, besok kita ke-9 dan selesai. Saya ingin sharing sedikit sebelum mulai dengan pengantar hari ke-8. Setelah selesai novena hari pertama, setelah selesai doa koronka, tiba-tiba dalam pikiran saya, dalam hati saya, tiba-tiba ada satu kata-kata, the power of the family. Saya juga heran, kok ada tiba-tiba timbul kata-kata tersebut. Saya coba renungkan dan saya coba sharingkan dengan teman. Ternyata menurut saya ini satu mujizat yang Tuhan mau kasih kepada kita semua. Mujizatnya banyak. Asal kita buka hati, mendengarkan, melihat situasi. Dan untuk saya ini mukjizat yang pertama. Karena masa corona ini justru adalah masa Tuhan memberi kesempatan kepada kita semua, setiap anggota keluarga, setiap keluarga untuk membangun kembali the power of the family. Kita semua ada di rumah, kita semua nggak bisa kemana-mana. Kadang-kadang anak sendiri pergi kemana, kadang-kadang suami pergi kemana, tapi pada saat ini semua berkumpul di rumah. Bahkan ada teman yang sharing, aduh Bu, luar biasa. Merasakan betapa Tuhan sangat sayang pada keluarganya. Karena selama ini anaknya pergi sendiri, suaminya pergi sendiri, tapi malam itu mereka bisa berkumpul, berdoa bersama-sama. Istri, suami, dan anak-anaknya. Ini yang saya sebut the power of family. Dalam keluarga, kita juga sering dengar ya, Bapak Paus selalu mention tentang keluarga. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna. Tapi keluarga adalah tempat kita semua untuk kita kembali ke rumah. Untuk kita bersatu, untuk kita saling support, saling mengasihi, saling mengerti kebutuhan anggota keluarga. Bahkan disitulah saatnya kita boleh saling lebih mengenal anggota keluarga masing-masing, bisa lebih mengasihi, bisa lebih peduli, bisa lebih menerima mereka apa adanya. Bahkan bisa mulai belajar mengampuni. Ayo Bapak Ibu, saya sangat tergerak, sangat ingin rahmat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan itu pertama-tama adalah kepada keluarga kita masing-masing. Manfaatkan waktu yang ada corona, kita di rumah saja. Bahkan kalau di Jakarta itu ada PSBB di mana kita tidak bisa kemana-mana. Dan luar biasanya novena itu diadakan dalam kurun waktu 14 hari tersebut PSBB. Mulai dari Jumat Agung. Jadi kita sungguh-sungguh dikasih sarana sama Tuhan untuk memanfaatkan waktu yang ada. Waktu itu akan berlalu. Corona pasti akan berlalu. Tapi kita sebagai orang beriman, apakah bisa melihat nilai-nilai positif dari setiap situasi yang ada? Mari Bapak Ibu, jangan lelah, jangan lengah, manfaatkan waktu yang ada untuk membangun kembali kekuatan daripada keluarga kita. Itu sedikit sharing saya. Hari ini kita mau berbicara atau kita mau berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Kita baca dulu ya teksnya dari 12:26. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Biarlah banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Semua jiwa ini sangat kukasihi. Mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Ambillah segala indulgensi dari kasanah gerejaku dan persembahkanlah semua itu demi mereka. Oh, kalau saja engkau tahu siksaan yang mereka derita, engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka kepada keadilanku.
kita kembali diingatkan oleh Tuhan Yesus, bawalah, benamkanlah. Itu 2 PR kita ya yang harus selalu kita lakukan. Kenapa? Kenapa kita perlu membawa jiwa-jiwa di purgatorium kepada Tuhan Yesus? Kenapa mereka harus dibenamkan dalam lautan kerahiman Tuhan? Di situ Yesus jelas berkata bahwa banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Kepanasan. Ya. Banyak orang juga nggak tahu purgatorium itu kayak apa, karena memang kita belum pernah ke sana. Tapi di sini dikatakan bahwa mereka kepanasan. Kenapa mereka kepanasan? Inilah yang diperlukan juga oleh mereka. Dengan proses kepanasan tersebut, mereka dimurnikan. Mereka dibentuk sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita yang sudah meninggal, suatu hari kita juga meninggal ya. Mereka yang meninggal masuk ke purgatorium mengalami kepanasan. Di sini Yesus sendiri bilang, supaya banjir darahku menyejukkan mereka yang kepanasan. Seperti besi dimurnikan, dipanaskan supaya bisa dibentuk. Ini pun sama, dipanaskan dalam tanda kutip supaya menjadi murni, supaya bisa dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu supaya menjadi baru, supaya mereka masuk ke dalam komunitas surgawi tanpa noda. Mereka meninggal, tapi masih ada yang harus diselesaikan, dibersihkan. Oleh sebab itu, mereka diproses supaya setelah selesai proses, mereka menjadi baru dan bisa masuk ke dalam komunitas surgawi tanpa noda. Yang berikut, kita lihat di diary nomor 20. Satu konfirmasi tentang istilah kepanasan tadi. Jadi di sini ceritanya, Faustina itu bertanya pada Yesus, siapa yang harus saya doakan? Dan Yesus katakan, besok aku akan memberitahu siapa yang perlu kamu doakan. Dan keesokan harinya, aku melihat malaikat pelindungku dan memerintahkan aku untuk mengikuti dia. Dalam sekejap, aku berada di tempat berkabut yang penuh dengan api. Di sana ada himpunan jiwa-jiwa yang sangat menderita. Nyala yang membakar mereka sama sekali tidak menyentuhku. Dan malaikat pelindungku tidak meninggalkan aku sesaat pun. Dan di sana Faustina juga melihat Bunda Allah mengunjungi jiwa-jiwa di purgatorium. Jiwa-jiwa itu menyebutnya bintang samudra. Bunda Maria mengunjungi mereka di purgatorium dan disebut bintang samudra. Di sana Faustina tidak bisa berlama-lama, langsung dibawa keluar lagi oleh malaikat pelindungnya. Dan pada waktu dia keluar dari tempat itu, terdengarlah suara, kerahimanku tidak menghendaki hal ini, tetapi keadilanku menuntutnya. Ya. Ini jadi suatu pengalaman. Suster Faustina dibawa oleh malaikat pelindung ke satu tempat yang berkabut dan penuh dengan api, dan nyala api membakar mereka, mereka kepanasan, mereka menderita. Ini satu konfirmasi, itulah keadaan di purgatorium. Dan Yesus katakan di sana bahwa kerahimanku tidak menuntut hal ini terjadi, tetapi keadilan menuntutnya. Itu cerita dari diary nomor 20. Kita lanjut lagi. Kenapa? Kembali lagi ya, kenapa Yesus minta kita berdoa untuk mereka? Karena dikatakan juga oleh Yesus, jiwa-jiwa ini sangat kukasihi. Jadi bukan hanya orang-orang yang masih hidup, tapi bahkan mereka yang sudah meninggal pun dikasihi oleh Yesus. Jadi bukan sudah meninggal, ya sudah dikubur, selesai, dimakamkan.
dikremasi, sudah selesai. Di sini kita tahu sekarang bahwa Yesus pun mengasihi mereka. Yang kedua, mereka sedang melunasi hukumanku yang adil. Tadi sudah saya jelaskan ya, kepanasan, karena memang mereka sedang melunasi hukumku yang adil. Tadi disebutkan juga di diary nomor 20. Tetapi keadilan menuntutnya. Kenapa dikatakan melunasi hukumanku yang adil? Kayak orang utang ya. Jadi jiwa-jiwa ini belum siap untuk menghadap Tuhan. Masih ada yang harus diselesaikan. Kalau lihat dari Katekismus nomor 1030, di sana bicara tentang purgatorium. Purgatorium adalah orang itu mati dalam keadaan rahmat tapi belum disucikan. Dan dimurnikannya di purgatorium. Kedua, mereka melunasi hukumanku ya. Kedua, ternyata semakin mereka terikat di dunia, waktu mereka ada di dunia, semakin terikat dalam kehidupan duniawi, maka prosesnya akan semakin panjang atau semakin panas. Jadi kalau dalam kehidupan di dunia itu dia lebih mengutamakan duniawi, tidak mengutamakan atau tidak peduli soal rohani, tidak ada pelayanan, tidak ada kepedulian, tidak berbagi, tidak melaksanakan firman Tuhan dalam tanda kutip ya. Waktu dia meninggal, masuk ke purgatorium, prosesnya itu lebih panjang, lebih lama. Jadi di sini setiap manusia akan mengalami proses yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah kalau waktu selama hidup mungkin mereka kurang mengasihi Tuhan dan sesama. Itu coba kita refleksi ke diri kita juga masing-masing. Karena suatu hari kita juga akan ke sana. Saya bilang akan ya. Karena ternyata saya dengar dari salah satu romo dalam pengajarannya, dalam seminarnya, ternyata kita umat beriman meninggal itu tidak otomatis masuk ke purgatorium. Mau masuk ke purgatorium pun ada satu tahapan lagi yang disebut katanya alam roh. Jadi saya nggak bahas lagi lebih lanjut karena kita fokusnya adalah tentang purgatorium. Jadi di sini juga memberikan satu masukan kepada kita untuk waspada. Bukan berarti kita sudah Yesus setiap hari langsung otomatis meninggal, masuk purgatorium, masuk surga. Ya, tapi nanti Yesus juga bisa bilang, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Contoh tentang jiwa-jiwa di purgatorium. Saya mau ajak Bapak Ibu baca dari diary nomor 58. Suatu malam, seorang suster yang telah meninggal 2 bulan sebelumnya datang kepadaku. Dia adalah seorang suster dari kelompok kur pertama. Aku melihat dia dalam keadaan yang mengerikan. Seluruh tubuhnya terbakar dengan wajahnya dipenuhi luka yang menyakitkan. Penglihatan ini terjadi hanya sekejap, dan kemudian ia menghilang. Suatu rasa ngeri menyelimuti jiwaku sebab aku tidak tahu apakah ia menderita di purgatorium atau di neraka. Bagaimanapun aku menggandakan doa-doaku baginya. Malam berikutnya ia datang lagi, tetapi aku melihatnya dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan. Di tengah-tengah nyala api yang lebih berkobar-kobar, dan rasa putus asa terlukis di seluruh wajahnya. Aku heran melihat dia dalam keadaan yang lebih buruk sesudah doa-doa yang kupanjatkan baginya. Dan aku bertanya, tidakkah doa-doaku membantumu? Ia menjawab bahwa doa-doaku tidak membantu dia dan bahwa tidak ada suatu pun yang akan dapat membantu dia. Aku bertanya, dan doa yang dipanjatkan seluruh komunitas bagimu, tidakkah semua itu memberikan bantuan bagimu? Ia berkata, tidak. Sebab doa-doa itu telah membantu jiwa-jiwa yang lain. Aku menyahut, suster, kalau doa-doaku tidak menolongmu, aku mohon jangan lagi datang kepadaku. Seketika itu juga ia menghilang. Meskipun demikian, aku tetap berdoa.
Sesudah beberapa lama ia datang lagi, dan penampilannya sudah berubah. Tidak ada nyala api, wajahnya kini bersinar, matanya memancarkan sukacita. Dia katakan bahwa Suster Faustina itu memiliki cinta sejati kepada sesama, dan bahwa banyak jiwa lain telah mendapat pertolongan dari doa-doaku. Ia mendesak aku untuk terus-menerus berdoa bagi jiwa-jiwa di purgatorium, dan ia menambahkan bahwa ia sendiri tidak akan tinggal di purgatorium lebih lama lagi. Ini satu kesaksian ya, sangat detail, sangat lengkap. Jadi ada seorang suster dari kelompok kur pertama yang meninggal, dan ternyata dia datang kepada Faustina dengan penampilan yang menderita, yang menyusahkan, bukan, yang mengerikan. Faustina berdoa, besoknya datang lagi. Biasanya harapannya Faustina bahwa harusnya dia menjadi lebih baik dong karena sudah didoakan. Tapi ternyata waktu dia datang lagi dia jauh lebih menderita, lebih parah lagi keadaannya. Dan waktu ditanya, bukankah suster-suster teman yang lain mendoakan dia? Ternyata suster-suster itu berdoa buat dia. Tapi kita lihat di sini ya, ternyata doa-doa itu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi silih jiwa-jiwa yang lain, bukan untuk suster tersebut. Kita sering ya berdoa. Misalnya ada yang tanya sama saya, Bu, orang tua saya sudah meninggal, sudah 10 tahun yang lalu. Selama ini saya sudah berdoa buat dia. Harusnya sudah cukup ya. Nggak ada yang tahu berapa lama dia ada di purgatorium. Tapi ingat satu hal, seandainya dia sudah selesai, dia sudah pergi dari purgatorium, sudah selesai proses pemurniannya, doa-doa kita itu tidak akan sia-sia. Karena di sini disebutkan doa yang kita panjatkan kepada si A, terserah Tuhan. Ternyata Tuhan pakai doa-doa kita untuk menolong jiwa yang lain. Walaupun Faustina bilang, ya sudah, kalau saya berdoa saya tidak ada gunanya, ya sudah. Tapi dia tetap berdoa buat suster ini. Beberapa lama kemudian, suster itu datang lagi, dan ternyata penampilannya sudah berubah. Tidak ada nyala api, wajahnya bersinar, matanya memancarkan sukacita, dan terakhir dia katakan, aku sendiri tidak akan tinggal di purgatorium lebih lama lagi. Jadi Bapak Ibu, jangan jemu, jangan lelah, jangan merasa percuma berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Berdoa untuk anggota keluarga kita, untuk leluhur kita, untuk orang-orang yang pendosa yang malang, yang mungkin dia tidak punya keluarga, yang tidak ada yang mendoakan, orang-orang yang jahat hidupnya, supaya dengan doa kita proses pemurniannya bisa lebih cepat. Bukan berarti doa kita punya kuasa seperti itu, tapi dengan kita berdoa untuk mereka, kita peduli, kita mohon rahmat Tuhan, supaya Tuhan yang Maha Belas Kasih tergerak hatinya untuk menolong mereka. Lanjut ya. Nah, saya mau baca juga cerita tentang pengalaman dari Antonius dari Padua. Santo Antonius dari Padua. Saya juga coba baca buku ini, dan memang di sini ada imprimatur dan nihil obstat. Mudah-mudahan ini lebih menggerakkan atau memotivasi kita kenapa kita harus berdoa buat jiwa-jiwa di purgatorium. Ada satu orang pria sakitnya sakit parah, dan dia berseru pada Tuhan. Dia ingin supaya Tuhan angkat segala sakit penyakitnya. Kemudian malaikat datang, dan malaikat tanya, kamu mau menderita 1 tahun lagi di bumi atau 1 hari aja di purgatorium? Dia pikir daripada dia menderita 1 tahun sakit terus ya, udah lebih baik saya menderita saja di purgatorium 1 hari. Dan itu dikabulkan. Dia masuk ke purgatorium. Setelah sekian saat, malaikat itu datang lagi untuk melihat, untuk menengok bagaimana keadaan si pria ini. Dan ternyata pria ini marah-marah. Dia bilang, saya sudah 20 tahun di sini, kok kamu enggak angkat saya? Kan janjinya cuma 1 hari. Dan malaikat itu bilang bahwa kamu itu baru meninggal beberapa menit.
bahkan jenazahmu yang di pembaringanmu juga masih hangat. Kita lihat ya, bayangan kita 1 hari di purgatorium bukan berarti 1 hari seperti di bumi. Di sini dia katakan belum juga 1 hari, bahkan dia sudah menderita selama 20 tahun. Nah, ini juga barangkali menjadi satu hal yang menggerakkan kita semua bahwa ayo bantu, mereka itu udah gak bisa apa-apa. Hanya kita yang masih hidup yang bisa berdoa bantu mereka untuk mempercepat proses pemurnian tersebut. Yesus tadi katakan ya, kerahimanku tidak mengizinkan hal tersebut, tapi keadilanku menuntutnya. Jadi kalau saya lihat gambaran kita masing-masing, kita hidup di dunia juga berbeda-beda. Taraf iman berbeda-beda, perbuatan kita juga berbeda-beda. Nanti waktu kita meninggal, pasti prosesnya juga berbeda-beda. Enggak mungkin meninggal langsung masuk surga. Ya, semua prosesnya berbeda-beda. Dan saya lanjut cerita pria tadi. Dia bilang, oh kalau kayak gitu udah, saya menderita saja di bumi 1 tahun. Saya nggak mau menderita di purgatorium walaupun cuma 1 hari. Dia akhirnya malaikat membawa dia lagi kembali dia sakit. Tapi di situ dia mendapatkan satu hal yang positif. Ya, ingat ya, sebagai orang beriman, segala kejadian itu pasti ada sesuatu yang positif. Tinggal kita menggali, tinggal kita mencari tahu, tinggal kita merenungkan. Dan si pria itu katakan, ternyata kesabaran dalam penderitaan adalah kunci emas menuju surga. Saya ulang sekali lagi ya. Kesabaran dalam penderitaan adalah kunci emas menuju surga. Saya mau cerita lagi juga tentang Santa Brigita dari Swedia. Kita juga banyak tahu ya tentang devosi berdoa 15 kali Bapa Kami, 15 kali Salam Maria selama 1 tahun penuh. Nah, Santa Brigita dari Swedia ini juga memperoleh penglihatan tentang purgatorium. Di situ malaikat bilang ke Santa Brigita, berbahagialah dia yang ketika masih hidup di dunia memberi pertolongan pada jiwa-jiwa di purgatorium dengan doa dan perbuatan baik mereka. Jadi kita berdoa buat mereka, kita melakukan perbuatan baik, ini juga bisa menjadi silih untuk menolong mereka-mereka yang di purgatorium. Karena tanpa pertolongan mereka, maksudnya yang masih hidup, jiwa-jiwa ini perlu disucikan di dalam api lebih lama lagi. Ya. Jadi kita perlu membantu mereka dengan doa-doa kita. Dan di situ Santa Brigita juga cerita, dia juga mendengar suara kata-kata yang berterima kasih karena ada orang yang peduli pada penderitaan mereka. Nah, satu lagi yang saya mau cerita tentang koster di biara. Ada satu biara di Eropa. Koster itu baik, orang baik, melakukan perbuatan yang baik, yang saleh, suatu hari meninggal. Para biarawan di sana otomatis berdoa buat dia. Tapi suatu hari dia datang. Dan para biarawan yang heran, kok masih menderita tampilannya. Dia katakan, ya tolong doakan saya. Biarawan bilang, loh bukankah kita sudah berdoa buat kamu? Harusnya kamu sudah selesai, kamu sudah ada di surga. Dan dia katakan ternyata doa-doa yang dipanjatkan itu ternyata bukan dia yang terima. Walaupun doa itu ditujukan kepada dia. Tapi justru doa-doa itu dipakai untuk menolong jiwa-jiwa yang ada di purgatorium yang dia tidak doakan. Jadi dia bilang, pada waktu saya hidup, memang saya nggak peduli sama jiwa-jiwa di purgatorium. Saya melakukan perbuatan baik, saya melayani, tapi ada satu tugas yang tidak saya lakukan, yaitu berdoa untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Oleh sebab itu, doa-doa yang kalian panjatkan, Tuhan pakai
bukan untuk menolong dia, tapi untuk menolong jiwa-jiwa di purgatorium yang harusnya dia doakan. Itu sedikit cerita-cerita ya, ceritanya banyak sebetulnya. Jadi sebetulnya sekarang kita tahu kenapa kita perlu berdoa buat mereka. Kenapa Yesus minta kita berdoa untuk mereka? Karena di situ Yesus katakan juga kepada Faustina dan otomatis kepada kita semua bahwa engkau memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Faustina punya kekuatan dan kita semua manusia yang hidup memiliki kekuatan untuk meringankan mereka. Dengan apa? Dengan doa, mempersembahkan misa, dengan perbuatan baik kita berdoa mau menjadi silih untuk mereka, dengan mati raga, dengan puasa, banyak hal yang kita bisa lakukan untuk menolong mereka. Dan juga kita bisa berdoa mohon indulgensi buat mereka. Tentang indulgensi saya mau bahas besok menjelang pesta kerahiman ilahi. Di situ dikatakan oleh Tuhan ya bahwa dan kalau engkau tahu siksaan yang mereka derita, maka engkau akan terus-menerus mempersembahkan bagi mereka kemurahan hati dan melunasi hutang mereka. Kalau kita sudah tahu dan sekarang kita sudah tahu. Jadi tantangannya, kesempatannya adalah mau nggak kita berdoa buat mereka supaya kita membantu mereka melunasi hutang mereka. Utang jiwa-jiwa ini bisa dilunasi di bumi. Dan inilah yang yang kita sebut atau kita sering dengar, persekutuan para kudus. Jadi utang jiwa-jiwa ini bisa dilunasi di bumi oleh kita yang masih hidup. Dan ini disebut adalah persekutuan para kudus. Saya tambah lagi ya dari diary nomor 346. Di situ Faustina katakan, aku memohon indulgensi untuk jiwa-jiwa di purgatorium. Tahu umat Katolik sudah melakukannya setiap tanggal 2 November, misa untuk para arwah. Dan sekarang kita tahu juga di dalam novena kerahiman ilahi hari ke-8, kita juga bisa berdoa untuk mereka untuk memperoleh indulgensi. Di 1738, Yesus katakan, masuklah sering-sering ke purgatorium, sebab mereka membutuhkan engkau di sana. Membutuhkan kita semua, membutuhkan Bapak Ibu kita semua yang sudah tahu untuk berdoa buat mereka. Dan pada saat ini, dengan situasi yang seperti ini, selain jiwa-jiwa di purgatorium, saya ingin juga Bapak Ibu menyiapkan diri besok berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang sekarat. Khususnya mereka-mereka yang menderita karena coronavirus. Kita bayangkan ya, dia dalam keadaan sekarat, sangat mendadak, tadinya sehat walafiat, tiba-tiba diisolasi, nggak bisa ketemu sama siapa-siapa, nggak tahu nasib dia besok kayak apa, dalam kesendirian, dalam kekhawatiran, mungkin dalam ketakutan, mungkin dalam bagaimana keluarga saya, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, semua pikiran-pikiran tersebut, dan mereka nggak tahu apakah mereka akan sembuh besok atau mereka justru akan meninggal. Kita berdoa buat mereka, karena mereka juga tahu bahwa ada Tuhan. Tapi mereka juga tahu, saya belum terima sakramen tobat, saya belum menerima sakramen perminyakan. Banyak hal yang coba kita bayangkan kalau kita ada di posisi itu. Ada ketakutan apa, ada kekhawatiran apa. Dan kemungkinannya memang mereka meninggal. Begitu banyak contoh ya. Saya lihat satu video dari Italia, saya nggak tahu itu betul atau enggak, tapi sangat mengerikan. Yang meninggal itu satu hari ratusan. Rumah sakit, rumah duka nggak bisa nampung mereka. Dan apa yang terjadi?
mayat-mayat itu dibungkus seperti itu saja, dimasukin ke dalam truk, dan terus dibawa ke satu lubang besar, dibuang seperti truk sampah membuang sampah. Gila, sangat tragis. Mari kita juga berdoa buat mereka, supaya di saat-saat menjelang ajal, di saat-saat dia belum benar-benar meninggal, Tuhan Yesus datang. Seperti yang Yesus katakan, kalau engkau mendaraskan koronka di samping orang yang sedang menghadapi ajal, aku, Yesus bilang, akan datang. Bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai penyelamat yang maha rahim. Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu rajin berdoa koronka. Bayangkan kita ada di samping mereka yang sedang sekarat, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan Yesus datang. Semoga orang-orang yang sedang sekarat itu mengalami damai Tuhan, mengalami sukacita surgawi, sehingga pada waktu dia meninggal dalam keadaan yang sangat tenang, damai, sejahtera. Karena saya juga dengar dari Romo yang memberikan seminar tentang mereka yang sudah meninggal. Saat dia meninggal itu tercermin dari mukanya. Apakah dia meninggal dalam damai atau dalam kesakitan, ketakutan, kepedihan, dalam dendam. Nah, ini yang mau kita hindari. Jangan sampai mereka meninggal tidak dalam kondisi yang siap. Mari kita berdoa buat mereka supaya mereka bisa meninggal dalam kondisi yang siap. Bahkan ada cerita tentang dari diary Faustina juga. Yesus minta pada Faustina untuk berdoa koronka buat yang sekarat. Doa koronka belum selesai, orang itu sudah mengalami damai Tuhan dan dia pulang dengan damai. Tapi ada cerita yang lain, sedang sekarat, Faustina doakan, sudah selesai satu rangkaian koronka, ternyata orang ini belum meninggal dan belum damai. Faustina mau rubah cara doanya, tapi dia diingatkan, teruslah, daraskanlah terus koronka. Dan Faustina daraskan lagi koronka tersebut. Jadi untuk setiap orang juga berbeda-beda. Ada yang koronka belum selesai, dia sudah mengalami damai, tapi ada juga yang harus kita doa berulang-ulang. Saya mau baca di 1777. Panjang. Ini semua kata-kata Yesus. Saya baca ya. Saya nggak baca semua deh. Di sini dikatakan, berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Yakinlah bahwa rahmat keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa tertentu pada akhir hayat mereka bergantung padamu. Itu yang Yesus minta. Berdoalah sebanyak mungkin untuk orang-orang yang menghadapi ajal. Sebab merekalah yang paling membutuhkan pengharapan, tetapi paling sedikit memilikinya. Seperti tadi saya contoh penderita yang menjelang ajal karena menderita corona ya, menderita coronavirus. Dan di sini satu pesan dari Yesus, yakinlah bahwa rahmat keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa tertentu pada akhir hayat mereka bergantung pada doamu. Jadi kalau saya atau kita Bapak Ibu tergerak, ingat, itu mungkin satu pertanda dari Tuhan bahwa doakan jiwa tersebut. Karena bisa saja seperti yang Yesus bilang, bahwa rahmat keselamatan kekal bagi jiwa-jiwa tertentu pada akhir hayat mereka bergantung padamu. Jadi kalau sudah diingatkan, terus kita acuh tak acuh, nggak usah lah, orang lain juga bisa doa. Atau nanti deh. Kalau orang sedang menjelang ajal, sedang sekarat itu nggak bisa kenal waktu. Begitu ingat, doakan. Begitu ingat, doakan. Karena Yesus bilang, jangan sampai rahmat keselamatan itu bergantung pada doamu.
Dan di situ dikatakan lagi, Yesus katakan, dengan cepat kerahimanku akan merengkuh jiwa yang percaya sebelum langit dan bumi terjerumus ke dalam kehampaan. Kalau kita bereaksi cepat, Tuhan Yesus juga akan dengan cepat kerahimanku akan merengkuh jiwa yang percaya tersebut. Selanjutnya tentang kendala atau ancaman atau tantangan. Saya mau baca di 4:15. Cukup panjang karena saya ingin Bapak Ibu sungguh-sungguh termotivasi, tergerak ya. Di 4:15 itu tentang pengalaman Santa Faustina. Faustina berdoa kepada malaikat pelindung dan di sana dia mendapat satu gambaran melihat jiwa-jiwa yang menjalani hukuman di purgatorium. Jadi waktu yang nomor 20, Faustina datang dibawa oleh malaikat pelindung, dia melihat sekumpulan orang banyak yang sedang menderita di purgatorium dan dia melihat di sana ada Bunda Maria. Kalau di 4:12 dia melihat satu penglihatan suatu suasana yang terjadi di purgatorium, tapi di antaranya jiwa-jiwa tersebut ada setan. Dan keesokan harinya waktu Faustina ke kapel, Yesus bilang begini, ketahuilah anakku, setan membencimu. Setan membenci setiap jiwa yang mengutamakan kerahiman Tuhan, yang merenggut banyak jiwa. Jadi dengan kita berdoa, kita itu sedang berusaha menarik jiwa-jiwa tersebut kembali kepada Tuhan. Mulai dari novena hari pertama ya, kita berdoa untuk orang berdosa, kita berdoa untuk para imam dan biarawan, biarawati, kita berdoa untuk orang yang saleh dan setia, terus kita berdoa. Orang-orang itu mau kita tarik, orang yang tidak beriman, orang yang sesat, orang yang mengutamakan kerahiman Tuhan. Dan sekarang hari ini kita berbicara atau berdoa tentang jiwa-jiwa di purgatorium. Kita berdoa, kita menarik jiwa-jiwa tersebut untuk kembali kepada Tuhan. Dan ini satu tantangan, satu informasi, setan gak suka. Bukan artinya jadi, kalau gitu saya gak usah berdoa. Ini suatu rahmat, suatu talenta, suatu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan tadi dikatakan ya, jangan sampai keselamatan jiwa-jiwa tersebut jadi tanggung jawab kita. Nanti kalau kita mati, sama Tuhan ditanya, kenapa kamu gak doakan si ini? Kenapa kamu gak doakan si itu? Dan jangan lagi seperti cerita tadi poster, doa keluarga kita berdoa untuk kita, tapi doa itu justru dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di purgatorium yang harusnya kita doakan. Saya mau cerita ini supaya kita berjaga-jaga dalam tanda kutip, jangan asal ya. Kita ini ada dalam peperangan rohani, jadi kita juga harus berjaga-jaga. Lanjut ya. Dan di 11:67, di situ setan bilang sama Faustina, kepedihanku karena selamatnya 1000 jiwa lebih ringan daripada kepedihanku karena pewartaanmu tentang kerahiman ilahi. 1000 jiwa diambil, ya sudah. Tapi di sini kalau kita mewartakan kerahiman ilahi, pertama kita perlu waspada, perlu tahu bahwa ada yang tidak suka. Bukan setan aja. Manusia yang masih hidup di dunia aja, di kiri kanan kita mungkin gak suka. Gak suka lihat kita berbagi, gak suka melihat kita mengasihi, gak suka melihat kita melayani, gak suka kita melakukan kepedulian, banyak yang gak suka. Jadi wajar aja kalau gak suka. Ya. Dan karena kita sudah menjadi devosan, kita sudah tahu tentang keinginan Tuhan, yaitu menyebarluaskan kerahiman ilahi, maka mari kita jadi rasul kerahiman untuk bisa membawa banyak jiwa yang diselamatkan. Dengan mereka selamat, kita bantu mereka. Suatu hari
kita pun akan mengalami hal yang sama dan kita juga pasti dibantu oleh mereka. Satu hal yang mau saya tutup sebelum pertemuan ini, sebelum sharing ini, saya pernah diajak satu kali untuk memberikan seminar di satu kota di daerah Jawa Barat. Tinggal di satu biara, malam terjadi sesuatu, ada banyak terjadi sesuatu. Jadi keesokan harinya waktu ngobrol pagi, jadi kita sharing, kita ngobrol. Kamu denger nggak ini? Kamu denger nggak itu? Nah, salah satunya ya, tiba-tiba itu ada air keran mengalir sampai udah mau masuk ke dalam kamar. Untungnya saya bangun, saya sadar. Yang kedua, ada orang yang ketok-ketok jendela. Saya pikir siapa ya jam 4 pagi ketok-ketok jendela. Saya coba intip, nggak ada. Tutup lagi gordennya, ketok-ketok lagi. Nah, karena ada pengalaman seperti itu, jadi waktu makan pagi kita ngobrol. Dan ternyata suster-suster itu cerita memang ada, nggak begini, itu mah nggak apa-apa Bu, baru gini, baru gitu. Nanti pernah juga terjadi di dapur, kayak ada ulekan, suara ulekan, waktu dilihat ulekannya kayak jatuh gitu. Nah, jadi Romo juga tahu, karena kita sharing ya, Romo juga tahu. Terus Romo bilang, ayo kita melakukan pemberkatan tempat ini. Ambil air suci, didoakan bersama-sama, kita berdoa di semua tempat, di setiap sudut. Nah, itu pengalamannya. Cuma saya ngobrol sama Romo. Terjadi seperti itu ya Romo ya. Untung saya nggak peka. Kalau yang peka itu bisa melihat katanya ya. Romo bilang, ya bisa saja terjadi. Mereka perlu didoakan. Dan kalau kita nggak peduli, mereka akan melakukan satu action dalam tanda kutip, supaya kita menjadi sadar, menjadi ngeh bahwa ada mereka yang perlu didoakan. Ya, jadi kita semuanya perlu lebih peduli, lebih peka. Kalau ingat sesuatu, doakan. Itu aja yang saya ingin sharing ke teman-teman hari ini. Banyak hal yang perlu kita lakukan, tapi jangan takut. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan sudah pakai kita, sudah pilih kita, sudah dikasih tahu kenapa ini, kenapa itu. Mari kita bersama-sama berdoa untuk supaya kerajaan Allah semakin besar di bumi ini, semakin banyak orang merasakan kerahiman Tuhan. Terima kasih. Salam kerahiman.